Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andra Reren Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Sambut Pemilu 2024, Koordinator Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum dan Kedokteran menyelenggarakan kegiatan Millennial Talk yang membahas peran strategis pemuda dalam pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang. Berikut liputan singkatnya untuk Anda. Memasuki penghujung tahun 2023, pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak semakin dekat. Pesta demokrasi yang direncanakan akan dilaksanakan pada 14 Februari mendatang ini melahirkan berbagai dinamika politik. Menghadapi hal tersebut dibutuhkan peran dari berbagai elemen masyarakat termasuk para pemuda bangsa. IMM Korkom Unhas dengan melibatkan IMM Pikom Fakultas Hukum Unhas dan IMM Pikom Fakultas Kedokteran Unhas menginisiasi sebuah kegiatan yang mendatangkan narasumber spektakuler dari berbagai bidang dan perspektif untuk membahas peran strategis pemuda dalam kontestasi demokrasi 2024. Diskusi yang dikemas dalam sebuah kegiatan yang bertajuk Millennial Talk ini menghadirkan 4 narasumber mulai dari kalangan pengusaha Habil Marati, pakar hukum Refli Harun, Wakil Ketua KPK 2015 hingga 2019 Saud Sitomorang, dan aktivis penggerak perubahan Geis Khalifah. Habil Marati sebagai narasumber pertama membahas proses peralihan masa Orde Baru ke masa reformasi, serta pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia. Ia menekankan peran dari kalangan pemuda sebagai pemilih terbanyak pada pemilu 2024 untuk memahami pemilu secara kontekstual juga faktual. Narasumber kedua, Saud Sitomorang, menyampaikan kriteria yang paling penting dalam memilih calon pemimpin bangsa, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil, dan amanah. Sedangkan Geis Khalifah menjadi narasumber ketiga yang menyampaikan gagasannya. Ia menekankan peran strategis pemuda sebagai pembawa perubahan, ditinjau dari keberhasilan beberapa program pemerintah yang diinisiasi dan dieksekusi langsung oleh pemuda pada zamannya. Sedangkan narasumber terakhir dari pakar hukum Refli Harun menyampaikan pentingnya edukasi bagi pemilih atau voter education. Selain itu, ia menjelaskan mengenai bahaya dari tindakan money politik yang seringkali tidak disadari. Dalam wawancara dengan tim Unhas TV, Refli berharap kaum pemuda sebagai influencer dapat berkontribusi dalam mencegah terjadinya praktik-praktik money politik ini. Iya, kalau kita bicara tradisi intelektual ya, tradisi ilmiah, kita harus bedakan bahwa kalau mahasiswa itu adalah lapis masyarakat yang terdidik. Kalau dia terdidik, makanya dia harus menjadi yang namanya educated voters, yaitu pemilih yang terdidik. Pemilih yang terdidik itu adalah pemilih yang membandingkan dan menyandingkan. Bukan pemilih yang memilih dengan sentimen, tapi memilih dengan sebuah argumentasi. Karena itu, kita tidak terlalu peduli siapa yang akan dipilih, tapi yang paling penting adalah ketika Anda memilih, Anda mampu memberikan sebuah argumentasi kenapa saya memilih orang ini. Tapi setelah membandingkan dan menyandingkan dan membandingkan dengan calon-calon lainnya. Itu. Satu hal ya, jangan alergi dengan politik. Ya. Kampus memang tidak boleh berpolitik, tetapi mahasiswa tidak boleh dilarang untuk belajar politik. Yang tidak boleh berpihak itu adalah rektor, ASN, dan lain sebagainya. Mereka harus netral. Tapi mahasiswa itu dia punya laboratorium politik yang bernama kampus dan di luar kampus. Mereka mungkin suatu saat akan menjadi anggota DPR, DPRD, presiden, wakil presiden bahkan. Karena itu jangan larang mahasiswa berpolitik dalam pengertian secara individual. Ya. Dia harus bisa menjadi bagian yang positif dari arah bangsa ke depan ini. Mulai dari sekarang. Makanya dulu kan dikatakan yang namanya mahasiswa itu adalah agent of change. Ya kan? Agen perubahan. Itu istilah dulu, tanpa harus merujuk kepada siapa kan. Nah, karena itu sekali-sekali jangan buat kampus kemudian menjadi apolitis kembali. Yang paling lucu sekarang ini adalah seolah-olah kampus suruh netral, tapi semua pejabat kampusnya bermain politik semua di belakang layar. Ya kan? Jadi tim sukses, kemudian nanti ketahuan, oh ternyata rektor A jadi pejabat A, rektor B jadi pejabat B dan lain sebagainya. Nah, itu namanya sontoloyo namanya, ya. Oke. Usai sesi materi, diskusi antar peserta dengan pemateri berlangsung sangat interaktif.
Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, diharapkan kaum pemuda dapat memberikan kontribusi terbaiknya dalam menyukseskan pemilu 2024 dan memilih pemimpin yang tepat untuk masa depan bangsa Indonesia. Iva Syarahman, Zahra Sabita Sujeng, Unhas TV. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kembali menuai sorotan publik. Gibran viral usai salah menyebutkan nama zat yang dibutuhkan ibu hamil. Bukannya asam folat, ia justru menyebutkan asam sulfat. Lantas bagaimana tanggapan mahasiswa Universitas Hasanuddin? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Salah sebut asam folat jadi asam sulfat membuat Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2 kini ramai dibicarakan khususnya di dunia maya. Dalam sebuah video yang beredar menunjukkan Gibran yang sedang berbicara di hadapan para santri dan santriwati Pondok Pesantren As-Siddiqiyah 2, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang pada Senin 4 Desember 2023 lalu. Dalam momen tersebut, ia membahas topik pencegahan stunting dengan memastikan kebutuhan ibu hamil terpenuhi. Ia keliru ketika menyebutkan asam sulfat sebagai kebutuhan ibu hamil, di mana seharusnya yang disebutkan ialah asam folat. Tak hanya sekali, dengan kesalahan yang sama, video ketika Gibran sedang menghadiri acara bertajuk Diskusi Ekonomi Kreatif bersama Mas Gibran di kawasan Senopati, Jakarta Selatan sehari sebelumnya juga ikut viral. Usai videonya viral, dalam wawancaranya dengan awak media, ia secara jelas mengakui kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf serta memohon koreksi atas kesalahan pengucapannya itu. Kesalahan penyebutan asam folat jadi asam sulfat oleh putra sulung Jokowi ini melahirkan berbagai tanggapan netizen. Menanggapi hal tersebut, mahasiswa Unhas turut berkomentar. Jadi seputar tanggapan saya mengenai isu yang terkait asam folat dan asam sulfat, menurut saya itu sesuatu yang biasa, tapi kemudian yang menjadi luar biasa adalah karena adanya tanggapan-tanggapan dari orang-orang yang berusaha menggoreng isu ini. Jadi semacam ini adalah isu yang sederhana tapi kemudian dipolarisasi untuk kemudian seolah-olah bahwa ini adalah suatu kesalahan besar, padahal ini kan hanya suatu, ya wajarlah sebagai seorang manusia pasti ada kesalahannya. Tapi di sisi lain bahwa sebenarnya juga ini adalah isu yang sederhana dan saya kira penyebutan asam folat dan asam sulfat itu seharusnya sudah menjadi pengetahuan umum bagi setiap orang. Jadi di sisi lain bahwa apalagi yang ini disebutkan oleh seseorang yang notabene akan menjadi pemimpin bagi bangsa Indonesia, tapi nyatanya masih keliru dalam hal penyebutan asam folat dan asam sulfat. Jadi menurut saya itu tanggapan dari saya, Kak. Menurut saya mengenai berita belakangan ini tentang Gibran ya, untuk pengucapan yang asam sulfat dan asam folat untuk ibu hamil, menurut saya itu sebagai manusia memang kan punya kesalahan, tapi untuk masalah seperti itu apalagi menjadi orang yang dikenal publik, menurut saya itu harus diwaspadai sih Kak, karena asam sulfat dan asam folat kan perbedaannya kontras sekali, apalagi asam sulfat itu berbahaya sekali apalagi untuk ibu hamil Kak, menurut saya. Menurut saya sih sebenarnya nggak apa-apa, soalnya kan asam sulfat sama asam folat mungkin maksudnya Kak Gibran nggak maksud begitu, cuma karena ya kayak itu kan cuma human error dan pasti Kak Gibran sendiri tidak bermaksud untuk mengatakan itu. Jadi menurut saya sih aman-aman aja sih, asal bukan yang jauh banget kayak asam klorida atau asam apa. Kan sulfat sama folat kan yang beda sedikit, cuma ya human error Kak, gitu aja sih. Perlu diketahui bahwa kedua zat tersebut memanglah jauh berbeda, baik dari segi kandungan maupun fungsinya. Asam folat sendiri merupakan vitamin B kompleks yang dapat membentuk sel-sel jaringan dalam tubuh. Sedangkan asam sulfat merupakan asam mineral anorganik yang berbahaya dan hanya sering digunakan dalam industri kimia ataupun manufaktur. Perbedaan kontras antar keduanya melahirkan berbagai komentar netizen. Masing-masing pribadi memiliki sudut pandang tersendiri mengenai kesalahan tersebut. Beragam komentar netizen pun memenuhi konten-konten yang memuat berita kesalahan penyebutan ini. Ada yang menanggapinya sebagai hal yang manusiawi, ada pula yang justru meragukan kapabilitas calon wakil presiden nomor urut 2 ini. Departemen Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin memiliki sebuah program yang bernama AIMTOL, Artificial Intelligence Multimedia Processing Tool, yang telah berjalan selama sekitar 10 tahun. Lantas apa tujuan program AIMTOL? Berikut berita selengkapnya untuk Anda.
Program AIMTOL atau Artificial Intelligence Multimedia Processing Talk adalah salah satu inisiatif yang dilaksanakan oleh keluarga besar Laboratorium Artificial Intelligence Multimedia Processing yang dikenal dengan sebutan Lab AIM di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memperkuat hubungan antara para alumni dan mahasiswa Fakultas Teknik Unhas. Program AIMTOL dirancang untuk menjadi wadah bagi para alumni untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, serta memberikan motivasi kepada mahasiswa melalui kisah dan pencapaian para pembicara yang berpengalaman. Koordinator Data Center and Network Infrastructure SMK Telkom Makassar, Ahwan Azhari Tahir ST, yang sekaligus merupakan alumni Teknik Informatika Unhas, menjelaskan hasil yang diharapkan pelaksana program AIMTOL. AIMTOL itu adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh keluarga besar AIMP atau laboratorium AIMP sejak zaman dulu ya. Untuk apa? Itu untuk bagaimana kita saling sharing ya. Misalnya sharing apakah pengalaman hidup, bagaimana sharing tentang tugas akhir, bagaimana kita jalani tugas akhir, bagaimana misalnya juga kadang-kala juga contoh kayak hari ini saya diundang itu kan sebagai alumni datang ke sini. Saya sebagai orang yang sudah bekerja berarti kan sudah punya pengalaman. Ini pengalaman ini dibagi ke teman-teman sekalian. Dari situ kan bisa ada 1-2 peristiwa mungkin yang bisa dijadikan sebagai cerita baru, seperti itu. Output yang diharapkan itu adalah bagaimana si pembicara atau si narasumber ini memberikan pengalaman-pengalamannya selama ini, baik itu pengalaman ketika di lab ataupun di tempat kerja. Outputnya itu bagaimana si audiens ya atau keluarga AIMP yang sekarang itu bisa minimal mengetahui bahwa seperti ini loh keluaran dari MP itu. Dan kemudian juga output yang diharapkan ya mendapatkan pencerahan tentang seperti ini yang harus kita lakukan ketika kita menyusun skripsi, tesis, dan disertasi dan sebagainya. Seperti itu. AIMTOL yang dilaksanakan pada Senin 4 Desember 2023 di Lab AI Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin telah berlangsung selama sekitar 10 tahun. Dan melalui pelaksanaannya yang luar biasa, program ini memberikan dampak dan kontribusi, khususnya dalam bidang teknologi. Salah satu kontribusi yang signifikan dari AIM adalah dorongan terhadap mahasiswa untuk menjadi technopreneur muda. Hal ini terlihat dari keterlibatan AIM Unhas dalam menganalisis 3 ide bisnis mahasiswa melalui program Sulawesi Economic Development Strategies yang didanai oleh DFATD dan Humber College Kanada. Ya, jadi mengikuti AIMP Talk ini saya banyak mendapatkan pengalaman terutama dari cerita teman-teman. Karena di AIMP Talk ini bukan hanya sekedar akademik saja yang dibahas, tetapi bagaimana caranya kita menyelesaikan sebuah persoalan, bagaimana caranya kita memanage waktu dan lain sebagainya. Banyak hal baru kita dapatkan dengan mengikuti AIMP Talk ini. Terus tadi juga pertanyaannya mengenai riset-riset atau penelitian apa saja yang sudah dilakukan, ya banyak sekali sebenarnya. Kalau mau dijabarkan satu-satu ya tidak cukup waktunya. Cuman salah satunya saja yang saya sedang ikuti dan sudah mau selesai itu saya mendapatkan hibah disertasi yang diketuai oleh Prof. Indra Bayu selaku kepala AIMP dengan tema penelitian dengan tema deteksi kecepatan relatif berbasis stereo kamera untuk autonomous vehicle. Peserta AIMTOL melibatkan mahasiswa dari tingkat S1 hingga S2. Mereka mendapatkan berbagai manfaat dengan menjadi bagian dari AIM. Seperti pembentukan relasi yang berharga dan motivasi dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja. Program ini telah membuktikan keberhasilannya dalam memberikan kontribusi positif, memajukan teknologi, dan memotivasi mahasiswa untuk meraih kesuksesan di berbagai bidang. Rahmatia Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andra Ririn Karina beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.